settingan dari Allah. Settingan dari Allah, kita yang menjalani ke hal yang lebih serius, insya Allah. Sejak kapan lu? Dari tanggal 27 Oktober itu resmi gue sama dia kenal udah 1 bulan. Dari tanggal 27 itu. Kurang lebih 1 bulan lah ya. Sampai Yang membuat menjatuhkan hati pada kakak ini. I feel kenyamanan sama dia pada saat bicara, ngobrol. Dia juga wanita yang intelektual, masih berstatus S2, ya kan? Lagi mau lulus nih, insya Allah. Terus juga sabar banget sabar. Dan dia nggak peduli sama omongan netizen di luar. Itu sih yang gue salut sama dia. Sampai gue pernah bilang sama Kiki ya, waktu itu gue sempat kiss Kiki itu, Kiki Saputri. Kiki Saputri ya. Di saat banyak wanita meninggalkan gue, lu malah memuja gue ataupun memuji gue ataupun menenangkan gue. Gue tuh tersentuh sama orang-orang seperti itu. Dan ternyata gue mendapatkan orang yang sama. Dan dengan niat yang tulus, sampai detik ini dia masih melakukan hal itu. Nah dia orang. Ketemu di mana? Ketemu awal konten sama kakaknya dia, namanya Jessica V, juga pemain sinetron. Dia datang ke rumah gua, terus dikenalin, Iya. kenalin. Gak sengaja sih. Gak sengaja sama sekali, memang dipertemukan sama Allah dengan ketidaksengajaan. Dan alhamdulillahnya ya mas, aku ketemu dia itu pas aku sudah move on dari Salsa. Alhamdulillah. Langsung cinta pada pandangan pertama. Kalau cinta sih tentunya nggak mungkin ya, tapi kalau tertarik, feel, ya pasti dari pertama. Dari pertama. Mbak sendiri gimana? Namanya siapa? Tadi sendiri gimana nih melihat mungkin si Lutfi sendiri dan akhirnya tertarik, dan ini kan katanya sepertiga malam lah, itu gimana? Akan menjadi calon mungkin. Ya aku awalnya sih emang support dia ya, karena dia berani ngomong di depan publik, dia berani speak up, dia mengedukasi bahwa kata yang itu tidak baik untuk anak kecil. Aku bangga sama dia, walaupun hujatan aku nggak peduli ya, malah aku kayak keren gitu loh. Dia berani walaupun dibully, walaupun dihujat, tetap berani berkarya dan berani mengeksperimen dirinya gitu loh. Gitu sih, aku jadi kayak unik aja dia. Oh, berarti pas pertama kali ketemu tuh emang udah tertarik juga ya? Tertarik juga mbak ya? Tertarik sih enggak ya, aku lebih kayak bangga aja sama ini orang berani banget buat speak up gitu sih. Mungkin awal mula obrolan kalian sampai akhirnya terjadilah suatu hubungan, gimana tuh? Itu mungkin pertanyaan yang semua orang mengalami hal yang sama ya mas. Kalau misal ditanya, kok bisa pacaran sama dia? Ya ngalir aja gitu. Pertama feel. Ya, kalau kita nggak feel ya mungkin dong kita menjalin hubungan sama dia. Dan alhamdulillah selama kemarin gue berhasil move on, bener apa yang gue lakukan itu adalah doa di sepertiga malam gue. Alhamdulillah gue sempat rutin tahajud. Gue bilang sama ya Allah, umur Lutfi udah 26 ya Allah. Lutfi kemarin mencintai seseorang dan gagal, padahal tahun depan pengen maju ke keluarganya. Mungkin gak ya Allah, Lutfi dipertemukan lagi sama orang yang serius untuk tahun depan. Dipertemukan dia, dan alhamdulillahnya begitu dia ngasih challenge sama saya. Kamu kalau emang mau serius sama saya, coba kenalan sama orang tua saya. Orang tuanya dia orang tua yang sangat selektif. Bahkan mantan-mantan dia belum pernah ditemuin dan dipersilahkan datang ke rumah. Diajak ngobrol pun belum pernah ya. Tapi wallahu alam orang tuanya mempersilahkan gua bertemu dan malah ngobrol untuk pertama kalinya. Bahkan sama ibunya dia kaget. Kak, kok papa sampai mau ngobrol sama kamu? Ya, mungkin inilah doa di sepertiga malam gue ya. Banyak orang yang bilang ini settingan atau dia pansos sama gue. Gue bantah 100% gue bantah. Kalau memang dia pansos sama gue, hal yang bodoh adalah ketika gue kenalkan dia ke almarhum papa gue jauh-jauh ke Semarang. Buat apa? Oh, berarti kemarin ke Semarang buat itu tujuannya ya? Gue ke Semarang sama ibu gue, nanti pulang Semarang, dan gue ke Salatiga sama mama sama dia. Kita nyekar di situ. Dia adalah wanita ketiga yang gue datengin ke makam almarhum bapak. Yang pertama pada saat itu gue ditinggal nikah, yang kedua sama Salsa,
yang ketiga dia. Tentunya hal itu nggak mungkin kalau gue cuma masalah konten pansos atau apa, tapi masalah pasti besar. Dan setelah pulang dari situ, dari makam keluar, bapaknya WhatsApp ke Nadia. Mas lihat ya mas, papa bilang gini, sudahlah kalian dengan bahasa Banjar ini. Iya. Jangan Nikah apa? aja katanya. Dengan bahasa Banjar. Tahun depan. Sudahlah nikah aja tahun depan, November atau Oktober. Orang tuanya malah ini seperti itu ya. Dan itu terjadi setelah saya pulang dari makam almarhum bapak saya. Nah lu sendiri berarti Ditantang seperti itu udah gimana? ditantang kayak gitu, dikasih lampu hijau. Menurut saya bukan ditantang ya, tapi diterima dengan baik. Ya, iya memang saya tujuannya kalau menjalin hubungan nggak pernah buat settingan, nggak pernah buat untuk konten-kontenan, gitu. Jauh dari itu. Mungkin yang lain bisa, tapi untuk hati gue nggak bisa. Kalian tahu sendiri lah, ketika gue sudah mencintai seseorang, gue akan mempertahankan dengan kondisi apapun. Yang kemarin, pengalaman kemarin. Dan tanggal 7 besok kita mau ke Samarinda. Saya mau ikut ke keluarganya dia, ngantar bapaknya bekerja di sana dan ketemu keluarganya. Masih Berarti- dibilang pansos. Artinya November tahun depan beneran akan ada pernikahan gitu? Mas? Insya Allah pembicaraannya sampai detik ini ya. Rencana kita Oktober atau November tahun depan. Kenapa? Karena corona belum selesai nih. Ya. Kita pengen resepsi ya. Gitu. Oh, andai Berarti- kata nggak ada corona, kamu mau nggak bakal apa? Maksudnya nggak? Bakal gaspol langsung nggak kalau misalnya lagi nggak menemuin? Gaspol awal. Maksudnya Gue langsung dapat nikah dia gitu? beruntung wah. Yo, Dia iya. dapat gue musibah kayaknya. Gitu. Dik, mungkin lu kenapa sih, kan lu masih muda banget, biasanya kan lu biasa anak yang muda itu meniti karir dulu, lalu kenapa belum dulu untuk menikah sendiri nih? Berada di karir yang sudah mapan, tentunya banyak wanita yang selektif ya masalah kayak gitu. Tapi gue pengen menikah di saat gue sudah berserah diri sama Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah, yang satu lagi untuk menikah. Terus yang paling tadi sih. Jujur sempat kaku sih, sempat kaku apa yang harus gue lakukan gitu. Karena kebetulan ada dia juga gitu kan. So far gue menghargai Salsa dengan Mama Iis dan keluarganya. Dia adalah orang yang pernah gue sayang, orang yang pernah ada dalam hidup gue. Sama seperti Luka gak akan pernah hilang, tapi rasa sakitnya bisa hilang. Nah, tapi gue jadiin pengalaman sama Salsa kemarin. Gue bilang sama Nadia, gue pernah gagal loh, sudah sampai tahap ini. Kita belajar ya dari situ, jangan sampai kita gagal seperti itu. Mbak namanya siapa nih, Mbak? Nadia Indri. Mbak Nadia sendiri kan ibaratnya kan tahu lah itu Bang Lutfi dengan segala polemiknya kemarin. Mbak sendiri tuh menerima nggak sih, kan dia, kita tahu sendiri Bang Lutfi kemarin sempat dibully satu Indonesia ini segala macam, dan Mbak sendiri mempermasalahkan nggak sih hal itu, atau misalnya wanti-wanti wah gua nanti bakal kena imbasnya nggak ya kayak gitu? Aku balik lagi ke orang tua sih, karena orang tua aku support banget sampai bilang mama percaya di dunia nyata. Kalau misalnya di sosial media itu semua fake. Jadi lebih ngelihat action daripada teorinya sih. Jadi aku karena orang tua aku udah ngomong kayak gitu ya, aku juga memang pengen hasil nyata ya, bukan yang di sosial media gitu loh. Jadi mungkin sosial media itu hanya konten, beda dengan real life-nya. Dan real life-nya Mas Lutfi ini sangat baik, sangat dewasa, bisa membimbing saya. Dan saya yakin aja, insya Allah semoga bisa menjadi calon imam yang baik buat saya. Berapa persen nih keyakinan dirimu, Mbak? 100% kah? 90, 99? Maksudnya kan orang tua udah lampu hijau nih. Kalau dirimu sendiri ini berapa persen? Mungkin 98% sih, 98%. 2%-nya Allah yang menentukan. Karena kan manusia hanya bisa berencana, Allah yang nentuin sih. Jadi malu Bang Lutfi. Ya, Bang Lutfi, Yes. tadi sempet ini nggak sih diledekin sama mungkin mantan gitu atau gimana? Diledekin sih enggak ya, cuman ya apa sih, kayak ya pembicaraan yang sedikit kaku lah gitu. Dan kita sama-sama udah punya kehidupan baru kok, dia juga sudah punya pacar, saya sudah punya mungkin calon, ya kan? Sudahlah, life must go on gitu. Tapi sempet dikenalin? Tetap sih, justru malah gue yang kenalin. Nggak usah, ini ke Nadia ini Mama Iis. Gitu sih. Tanggapannya sendiri tadi kayak gimana? Tanggapan ya? Ketika dikenalin. Kayak ada sedikit gap sih. Oh. Ya wajar lah, wajar. Dia adalah wanita 4,5 tahun yang ada di samping gua, dan saat ini gua bersama wanita yang ada di samping gua yang lain. Wajar lah. Manannya sendiri waktu tadi dikenalin
awkward gitu nggak sih atau biasa aja atau gimana? Biasa aja sih, malah seneng bisa nambah teman baru ya, kenalan baru. Jadi tahu aslinya oh seperti ini ya dia gitu sih. Oh, nggak masalah juga berarti. Gak masalah sama sekali. Dan kalau boleh kasih kesempatan, saya minta maaf sama para netizen. Kalau memang kalian masih kesel dengan saya, tolong hujatlah saya. Dan saya minta izin untuk membuka lembaran baru sama Nadia. Jangan pernah hujat dia. Dia punya karir, dia masih pengen menuju ke Putri Indonesia 2020, insya Allah. Lanjutin ke pariwisata ya. Dia juga masih harus sidang tesisnya, ya. Dia masih harus ngurusin usahanya juga. Jangan ganggu dia dengan hujatan yang salah sasaran. Pengalaman kemarin luar biasa loh. Hujatan kalian bisa menghancurkan orang lain loh. Bisa menghancurkan hubungan orang lain. Gue gak pengen Nadia sama gue yang udah serius hancur gara-gara hujatan aja. Gue gak pengen. Ya, Iya. saya minta maaf, saya minta izin. Sekali lagi saya minta izin untuk membuka lembaran baru. Rick, tapi kan katanya kamu sendiri kan dibuat sendiri sama Salsa sendiri. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya dia nggak mau banget kayaknya deket lagi atau kenal lagi sama lu, gimana? Sampai detik ini memang betul Salsa mengeblok saya semua akses sosial media, WhatsApp, or anything. Dia ngeblok saya, tapi saya tidak pernah melakukan blok itu. Saya nasihatin lagi sama Dek Salsa, putus cinta bukan berarti putus silaturahmi kok. Kita masih bisa menjadi itu. Ya, kalau kita putus silaturahmi itu hal yang paling dibenci sama Allah. Itu aja sih pesan saya. Mungkin saat ini Mbak Salsa, Dek Salsa masih emosi. Segera tenangkan diri kamu, Dek Salsa. Seperti katamu di tulisan surat cincin kemarin, life must go on. Kamu berhak bahagia. Yes, you too, Salsa. Lu berhak bahagia. Lupakan semuanya, jadikan itu kenangan dan pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi. Tapi lu sendiri nggak ingin kan bermusuhan apa? Nantinya seandainya ini perbaikan atau seperti apa? Enggak, dan saya mengajarkan Nadia juga untuk jangan pernah bagaimana sama mantan-mantan saya. Saya bisa seperti ini bukan karena kamu, tapi karena orang-orang yang pernah ada di belakang saya, Salsa, orang-orang yang lain. Jadi berterima kasihlah sama mereka-mereka ini yang sudah ngajarin kedewasaan gua. Kalau bisa jalin hubungan silaturahmi, berteman gitu loh. Oke, balik lagi ke rencana nikah Bang. Tadi kan katanya sempat bilang doa di sepertiga malam yang akhirnya terjawab ya. Udah 26, ya Allah pengen nikah. Ngabet banget nih, apa gimana nih? Ngabet banget sih, enggak ya. Cuman gue udah bingung mas. Gue kerja, pulang, tidur. Buat siapa ya? Buat gue apa lagi? Gue pengen buat orang yang ada di rumah nungguin gue. Ya mumpung energi gue masih banyak, kenapa enggak ya kan? Sebenarnya nikah itu kata orang-orang, nikah itu murah dan gampang, yang mahal itu gengsinya. Ya gue harus buktiin, bener gak sih itu? Makanya gue di 26 kenalan yang dilangkahi dengan hal yang baik ya. Insya Allah doa sepertiga malam saya dijabah sama. Thank you ya Rembayang, lagumu menginspirasi gue untuk doa di sepertiga malam. Thank you Rembayang. Rick sendiri ini kan si Salsa sendiri kan sudah punya cowok atau bukan? Yes. Apakah lu pacaran ini udah punya kenalan? Nah, lu akhirnya mengenalkan sosok wanita Rick? Sejujurnya adalah karena Salsa sudah membuka lembaran baru, artinya sudah tidak ada kesempatan saya untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Karena pada saat itu saya masih berusaha untuk memperbaiki, mengejar dia, menjalin hubungan lagi, tapi sudah selesai. Sebagai laki-laki, langkah terakhir adalah menghargai keputusan wanita. Kalau memang dia pengen menjalin hubungan dengan orang lain, gue harus menghargai karena gue laki-laki. Ya sudah. Dan nggak langsung ketemu Nadia mas. Saya tunggu 1 bulan untuk menenangkan diri saya. Di saat itu gue nangis setiap hari. Setiap bangun tidur, setiap bangun tidur, gue nangis mikirin Salsa. Sampai detik ini foto-foto di Salsa pun masih ada. Saya bilang sama dia, masih ada. Dia nggak masalah. Gak masalah. Justru malah gue pengen bantu aku untuk menghilangkan ini semuanya, untuk jadiin pelajaran. Yuk bantu kita kemas-kemas yuk. Kita pengen menjalin hubungan yang lebih serius kan. Bantu aku seutuhnya, menghilangkan semua bekas-bekas luka. Karena nggak mungkin mas, munafik mas, orang 4,3 tahun menjalin hubungan, 1 minggu 5 kali ketemu, kerja bareng keluar kota, keluar negeri, tahu muka bangun tidurnya, tahu muka bangun setelah mandinya. Bukan berarti dalam kutip ya, tapi bareng. Nggak mungkin secepat itu. Pasti ada hal yang tersisa. Tapi gue nggak mau memulai itu lagi. Case close case gitu dengan hubungan itu. Dan dia mengerti kok.
justru malah dia mensupport gue. Mana dia sendiri gimana nih? Maksudnya cara membantu Mas Lutfi untuk menutup lembaran yang lama Ya, seperti dengan cara selalu ada di saat yang dibutuhkan, selalu ada di hari-hari dia, dan selalu support dia buat melangkah melalui masa lalu gitu sih, dan membantu buat melupakan masa lalu. Tapi masa lalu tuh boleh dikenang, tapi tidak untuk dibalik Hubungan balik lagi. hubungan balik lagi. Itu aja sih. Bagus. Lutfi yang soal kemarin yang di IG minta Mas Ridwan Kamil untuk jadi duta. Mungkin bisa sedikit cerita. Tadi gue ketemu sama Mang Ade gitu, ternyata Mang Ade diangkat duta sama Pak Ridwan Kamil sebagai bentuk penghargaan duta kuliner. Siapa tahu, gue kan dibully se-Indonesia Raya tuh banyak tuh. Gue pengen bercerita teman, bagaimana sih kok lu bisa kuat ngadepin bulian netizen. Gue pengen berbagi cerita. Dengan gue mungkin diangkat menawarkan diri untuk menjadi duta korban cyberbullying, gue punya tempat untuk bercerita pada orang-orang yang membutuhkan. Karena mas, jujur mas, korban cyberbullying itu bisa melakukan dua hal. Satu, merugikan atau mengakhiri. Itu bahaya mas. Banyak yang bang, aku udah nggak nafsu hidup bang, aku tinggal ini pengen bunuh diri aja. Itu banyak mas di DM gue mas. Perlu kalian tahu. Gue pengen berbagi kisah ini loh. Tapi gimana caranya kalau mereka tidak ada wadahnya gitu loh. Justru niat baik gue menawarkan jadi duta, bekerja dengan Pemkot Jawa Barat karena saya tinggalnya di Depok. Masih ranahnya dia. Tolong buatkan satu tempat untuk bercerita korban-korban cyberbullying. Dia korban cyberbullying itu sebenarnya satu mas, butuh cerita. Gimana ngelewati ini? Saya pun juga cerita loh, tapi sama siapa? Sama ibu saya. Terus Ya. tanggapan dari udah menghubungi Ridwan Kamil atau bagaimana pihaknya Ya. atau gimana gitu? Saya tag Pak Ridwan Kamil sama Pak Ganjar Pranowo karena KTP saya Semarang. Pak Ganjar malah ngerespon. Jadikan itu kritikan dan bulian menjadi sebuah vitamin. Itu dalam banget menurut saya. Vitamin. Kalau lu nggak makan, lu nggak minum, lu akan semakin drop daya tahan. Tapi kalau lu minum, lu akan punya imun booster dalam diri lu. Sesimpel itu kata Pak Ganjar. Ya semoga sih masih ditanggapin ya, karena niat baik saya bercerita hal ini dan konsekuen karena saya mengajukan diri. Beda kalau saya ditunjuk. Kemarin ya ada pengalaman dan ditunjuk jadi duta kuliner, kepleset. Malah bersikap seperti itu. Ya, gue yakin itu hanya kepleset. Sifat aslinya tidak seperti itu, gue yakin. Tapi dengan gue mengajukan diri, otomatis gue sudah ikrar sama diri gue sendiri dong. Itu aja sih. Cuma nggak usah dibayar lah buat saya. Cuman saya kasihlah tempat untuk kita ngobrol sama orang-orang yang kena cyberbullying. Gue takut mas, takut ada orang nyawa yang melayang gara-gara kena cyberbullying. Banyak contoh kan. Apa itu mau terjadi di Indonesia? Jangan lah. Thank you ya. Terima kasih. Wah lama nih